anginnya kuat sekali. Agak sibuk ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Kita akan berdoa supaya ibadah kita dikasih Tuhan dari awal sampai akhirnya.
Dan kedua, kita berdoa untuk petugas yang melayani hari ini. Kita doakan semuanya supaya Tuhan dan Tuhan kita luar biasa. Dan ketiga, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh mbaknya dan Tuhan. Yang terakhir, kita berdoa untuk alat-alat maupun sarana yang kita pakai supaya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Itu mari kita buka suara kita masing-masing, mari kita berdoa. Kita berdoa Tuhan, yang datang pada hari ini, Tuhan yang memberkati kepada kami dari awal sampai bawah. Tuhan, sampai di bawah, yang lainnya hari ini, dan juga pada berkati firman Tuhan dan alat-alat yang bagus yang pakai hari ini, Tuhan yang kau berkati semua. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami ini, dan semuanya Tuhan yang kau berkati. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yesus, yes. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatukan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat pagi ini. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berserah kepada Tuhan, mengambil saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, jiwaku
untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan, Tuhan yang beri kesukaan. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga terhormati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam jalan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana dalam satu minggu ini terus Engkau memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami bisa berkehidupan di pagi hari ini. Tuhan berkatilah ibadah kami pada hari ini, supaya ibadah kami bisa kami naikkan melalui puji-pujian maupun dengan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang ada saat ini, supaya kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal sampai padanya nanti Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan kepada saudara kami yang beribadah di rumah maupun di mana saja mereka pada saat ini Tuhan yang mengikuti ibadah ini.
Tolong Tuhan juga Engkau berkati mereka. Bapa di surga, berkati kami yang melayani hari ini. Pakai kami Tuhan secara luar biasa, supaya kami bisa melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang juga yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, juga Tuhan berkati supaya firman yang dahsyat itu Tuhan, firman yang heran itu bisa kami terima dengan sempurna. Bapa di surga, berkatilah setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa-dosa maupun pelanggaran yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, supaya kami layak mendapatkan berkat maupun anugerah yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita memuji Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 51 ayat pertama sampai 12. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang benar, dan pada ayat terakhir ayat 12 kita bersama-sama mengucapkannya. Sekali lagi, Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan dengan perikop di atas pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku bersih dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kiranya dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku sama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta dari permulaan sekarang dan akan jadi Bapak Ibu silakan duduk. Selanjutnya mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan kita nanti akan diiringi dengan lagu Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau sangat baik, Engkau sangat dahsyat di dalam hidup kami. Kehidupan kami walaupun banyak segala problem, Engkau terus menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan kami yang kudus, yang suci kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini, supaya persembahan kami Tuhan bisa dipakai oleh gereja-Mu di tempat ini. Dan berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami akan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, bila topan terus melanda hidupmu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan lebih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran Tuhan, dan mari kita mengucapkan pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan mari kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah kepada hambanya dan silakan. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Seperti pujian yang kami naikkan Bapa, bahwa di dalam dunia ini jalan kami tidak selalu rata, jalan kami tidak selalu lurus, tetapi Engkau adalah kami yang senantiasa memberikan kekuatan, padalah Allah kami yang memberikan perlindungan, karena Engkaulah Allah kami, kota bentengku dan pelindungku. Pada saat ini Bapa, kami bersama anak-anak-Mu datang di tempat ini, bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah. Marilah Bapa di surga, padalah Allah yang penuh kuasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam ruangan hati kami. Pilih dan selidiki kami Bapa yang berdosa ini, sehingga Engkau Allah akan memberikan kekudusan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa di surga, pilih hati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh berasal dari Engkau, dan firman Tuhan ini dapat kami dengar, dapat kami lakukan di dalam kehidupan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya kedalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada hari ini dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti dengan benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan yang sedemikian jauh kita baca pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan di tempat ini maupun kita semua berada di rumah. Kita terus datang kepada Tuhan, Dia yang telah memberikan napas kepada kita, Dia yang telah memberi hidup kepada kita. Mari kita terus mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kita diberikan tema yaitu Akulah Roti Hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, memang manusia itu tidak terlepas dari yang namanya makanan dan minuman. Betul? Manusia setiap harinya itu tidak terlepas yang namanya makanan dan minuman. Jika Bapak, Ibu, dan saudara tidak makan sehari atau 2 hari, atau nggak dikasih makan, atau nggak dimasakin, tentu saja bagaimana badan akan lemas, bisa juga menjadi emosi. Dan itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka makanan itu tidak terlepas dari kehidupan setiap manusia. Dan setiap kita yang sudah dewasa tentu saja bekerja keras untuk mendapatkan makanan dan minuman. Apalagi sebagai kepala keluarga, dia akan bekerja keras. Dia akan bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan apa?
tentu saja untuk mendapatkan uang dan membeli makanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini menunjukkan bahwa Yesus adalah roti hidup. Dia katakan, akulah roti hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang melatar belakangi Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup? Kalau kita mengingat daripada firman Tuhan minggu yang lalu, atau ada yang ingat atau lupa, minggu yang lalu menceritakan tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Betul? Ingat? Yesus memberikan makan 5.000 orang. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemanapun Yesus pergi, ketika mereka merasakan bahwa Yesus begitu mengasihi mereka, bahwa Yesus begitu peduli kepada mereka, bahwa Yesus memperhatikan perut mereka, maka mereka terus dan terus mengikuti Yesus kemanapun mereka pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-26 di sana diceritakan apa sih mereka tujuannya mencari Yesus. Kenapa sih kok sampai-sampai mereka terus mencari Yesus? Tentu saja karena mereka tahu bahwa Yesus bisa memberikan makanan kepada mereka, sehingga perut mereka menjadi kenyang, sehingga kemanapun Yesus akan pergi, mereka tidak akan khawatir. Karena apa? Perut mereka pasti dikasih oleh Tuhan Yesus makanan, yaitu roti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, di dalam ayat yang ke-27 saya akan bacakan buat kita. Sana dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena orang-orang yang mencari Yesus pada saat itu, mereka mencari makanan. Tetapi yang Yesus maksudkan, di sini kita perhatikan, Yesus katakan bekerjalah. Memang Yesus katakan enggak melarang orang bekerja, tetapi Yesus perintahkan untuk bekerja. Namun kita boleh garis bawahi di sana, bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Wah, makanan apakah itu yang tidak binasa? Coba kita renungkan, makanan apa yang tidak binasa? Makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentu saja paham bahwa itu firman Tuhan dalam hidup kita yang harus kita makan setiap harinya. Memang ada lagu dikatakan begini, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Wah, lagu ini memang lagu yang sangat sederhana, tetapi ini membuat hati kita terus merenungkan dan renungkan, cari apa sih di dunia ini? Kita hidup di dunia ini ngapain sih? Apakah kita mengumpulkan harta yang begitu banyak? Harta yang seperti apa? Memang tidak ada larangan. Ada lagu satu lagi. Apa yang dicari orang? Tahu? Coba kita nyanyikan ya sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang, uang, bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan?
Siapa yang dicari Tuhan? Ya, Tuhan Yesus itu cari kita. Tetapi kita sebagai manusia cari apa? Cari uang. Walaupun saat ini sedang susah, sedang sulit, cari kerjaan sulit, usaha pun tidak laku, tetapi orang semuanya akan mengejarnya. Coba kita renungkan firman Tuhan hari ini. Terus seperti pujian tadi. Apa yang kita cari saat ini? Ya, kita sendiri yang tahu ya, apa yang saya cari saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata kepada mereka dan terus berbicara kepada mereka dan mereka terus menjawab. Dan Yesus katakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Terus mereka menjawab lagi, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan, percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Yesus terus menjawab mereka. Dan mereka terus bertanya kepada Yesus, percayalah kepada Dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada siapa? Kepada Dia siapa? Apakah mereka pada saat itu tahu yang dimaksud Dia itu siapa? Yaitu Yesus. Carilah Yesus. Mari kita cari Yesus. Kapanpun, walaupun kita di rumah, berikan waktu untuk Yesus. Berikan waktumu ketika engkau main HP. Berikan waktu untuk Tuhan. Kadang-kala kita duduk di gereja atau duduk di rumah tidak sempat untuk baca firman Tuhan. Atau bahkan banyak orang datang ke gereja, duduk di gereja, tetapi dia tidak fokus karena dia fokus dengan HP-nya untuk melihat chatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, atau main game. Kita kembali cari apa engkau di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus bercakap-cakap dengan mereka, dan mereka terus menjawab, tanda apa yang kamu perbuat? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka telah melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan. Tetapi masih juga mereka bertanya tanda apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terus melihat lagi di dalam ayat yang ke-32, di sana dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikanmu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena apa? Karena mereka bertanya, tanda apa yang Yesus lakukan? Mereka tidak tahu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka hanya mengingat kalau nenek moyang mereka makan roti di padang gurun itu turun dari surga. Itu dilakukan oleh Musa. Itu menurut mereka. Tetapi Yesus terus memberikan penjelasan kepada mereka, bukan Musa. Betul? Bukan Musa yang ngasih roti mana, bukan Musa. Karena Musa hanya perantara. Tetapi Bapaknya, Allahnya. Dan Yesus katakan, Bapakkulah yang memberikannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dan kita renungkan secara pribadi. Siapakah yang memberi makan dan minum di dalam hidupmu? Coba kita renungkan. Siapa yang memberikan makan dan minum dalam hidupmu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel katakan bahwa mereka makan roti mana
manna dari surga itu perantara dari Musa. Tapi Yesus kembali katakan kepada mereka, bukan Musa yang ngasih, tetapi Allah, tetapi Bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hendak menunjukkan bahwa manusia bukan bergantung kepada makanan dan minuman. Amin. Bahwa manusia bukan bergantung kepada makanan dan minuman, tetapi apa? Dia harus bergantung kepada Tuhan. Kepada apa? Firman Tuhan. Kepada apa? Roti hidup. Walaupun kita secara manusia memang membutuhkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa Yesus katakan, akulah roti hidup. Memang roti itu adalah makanan pokok bangsa Israel, sehingga mereka setiap harinya makan roti. Kalau kita orang Indonesia tentu saja bukan roti setiap hari, tetapi nasi. Ya kan, makanan pokok kita adalah nasi. Ada juga makanan pokok kita ubi atau singkong atau jagung atau mie, itu makanan kita. Membuat kita kenyang, kemudian kita bisa memiliki tenaga, kemudian tubuh kita menjadi fit, dan kita juga menjadi sehat. Tapi bangsa Israel adalah roti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pandemi ini bisa jadi ya, saudara-saudara kita tidak memiliki makanan, hidupnya menjadi susah. Yang tadi saya katakan, mereka berjualan tidak laku, sehingga semakin hari akan semakin susah. Kita kembali sesusah-susahnya, maka Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang senantiasa peduli. Dan itu memang makanan dan minuman dicari semua bangsa untuk kelangsungan daripada hidup setiap manusia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus menekankan kepada kita pada hari ini di dalam ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca hari ini, kita kembali merenungkan dan renungkan bahwa Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa makan, dia tidak akan lapar lagi. Memang betul, kalau siapa yang makan pasti tidak akan lapar lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah kebenaran, bahwa Yesus memberitahukan kebutuhan manusia yang akan datang. Oleh karena itu, Dia memberitahukan roti hidup yang harus engkau makan, roti hidup yang harus engkau cari, roti yang dari surga yang harus engkau cari. Memang roti di dalam dunia memang harus kita cari, tetapi yang terlebih roti yang berasal dari surga yang harus kita lebih tekankan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang percaya terus merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Dia adalah roti hidup. Benarkah di dalam diri kita secara pribadi bahwa Yesus betul-betul roti hidup di dalam dirimu? Coba kita renungkan, betulkah? Jika itu adalah betul, maka Bapak, Ibu, dan saudara akan merasakan ketika engkau tidak merenungkan firman Tuhan
satu hari saja engkau pasti akan lapar dan ingin rindu akan membaca firman Tuhan, akan membaca firman Tuhan, baik itu pagi, baik itu malam, atau kapanpun. Dan hari ini Yesus menekankan, akulah roti hidup. Memang kalau kita perhatikan dan kita terus membaca daripada Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan daging, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberitahukan Dia adalah segalanya di dalam dunia ini. Oleh karena itu mari kita cari Dia. Karena Dia sendiri, karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Yesus senantiasa menuntun kita. Betul ya? Setiap hari Dia menuntun kita. Akulah jalan dan kebenaran. Berarti Dia menuntun kita di jalan yang benar. Supaya apa? Kita tidak masuk ke jurang kebinasaan. Karena di dalam hidup ini ada dua pilihan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang pilih? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mana yang engkau pilih? Kamu mau pilih surga atau neraka? Pasti semua akan pilih surga. Tetapi yang harus engkau praktekkan mana? Yaitu jalan yang benar. Dan Dia juga mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Berarti kita tidak boleh, kita tidak kalau tidak melekat di dalam pokok anggur, maka kita akan kering dan mati. Oleh karena itu mari kita tetap melekat pada pokok anggur itu, supaya apa? Kita menghasilkan buahnya, sehingga buahnya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yesus katakan, akulah terang dunia. Memang di dalam dunia ini kita harus mencari terang. Kalau hidup kita dalam kegelapan, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Bisa saja kita saat ini tidak merasakan bahwa sekarang ini kita sedang menuju dalam kegelapan. Karena apa? Sudah banyak orang merasakan ketakutan. Sudah banyak orang merasa takut, sehingga apa? Tuhan lagi-lagi disingkirkan. Tuhan lagi-lagi ditinggalkan. Tuhan lagi-lagi nanti saja. Banyak orang Kristen sekarang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Memang secara online dia belajar kebenaran firman Tuhan. Coba, apakah sungguh-sungguh dia? Saya rindu kita semuanya secara online di rumah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya kita terus di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wah, luar biasa ya. Yesus katakan, barang siapa percaya, ia tidak akan haus lagi. Itulah perkataan Yesus, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan haus lagi. Coba kita perhatikan, haus dalam hal apa? Manusia di dalam dunia ini penuh dengan kehausan. Haus akan firman Tuhan. Haus karena apa? Belum minum. Bisa jadi kita akan minum terus. Tetapi kehausan itu selalu ada di dalam diri manusia. Haus dalam hal kehormatan. Haus hal apa? Dalam hal kekayaan.
dalam hal apa? Dalam pujian. Setiap manusia pasti memiliki kehausan untuk pujian. Dia juga ada yang memiliki kehausan akan perhatian terhadap orang lain. Kehausan mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Itulah kehausan yang ada di dalam diri setiap manusia. Tetapi Yesus katakan, kalau engkau percaya, maka engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan haus kehormatan. Engkau tidak akan haus kekayaan. Engkau tidak akan haus pujian. Engkau tidak akan haus perhatian. Engkau tidak akan haus hal-hal duniawi. Karena apa? Di dalam Yesus engkau telah dipuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Yesus, karena dia sudah dipuaskan oleh Yesus, maka dia akan mengatakan cukup. Dan dia tidak akan merasakan haus dan haus dan haus. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus. Siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau kita renungkan dalam kehidupan 1 minggu ke depan? Bahwa Yesus adalah roti hidup. Di dalam Yesaya 55 ayat 6, di sana dikatakan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita sebagai anak Tuhan cari Dia. Semasa kita bisa menemui Dia, semasa kita masih hidup. Bekerjalah. Yesus tidak melarang orang bekerja, tetapi bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Hidup manusia bukan bergantung kepada makanan dan minuman yang sifatnya jasmani, tetapi carilah juga roti yang turun dari surga, yaitu firman Tuhan yang terus-menerus membuat diri kita tidak akan lapar dan haus lagi. Pekerjaan adalah penting bagi kita yang masih hidup, namun lebih penting mencari roti hidup, karena Dia sumber kehidupan kita sampai dengan selama-lamanya. Yesus datang ke rumahmu bukan hanya membawa makanan buat seisi rumahmu, buat pribadimu, tetapi Ia menjadi makananmu supaya kamu tidak lapar dan tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah, roti yang hidup yang kami butuhkan. Untuk itu, ajarkan kepada kami untuk makan makanan yang Engkau sediakan. Dan ajarkan kepada kami untuk percaya kepadamu, supaya kami tidak akan haus di dalam dunia ini, sehingga kami merasakan syukur dan cukup oleh karena pemeliharaan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruhnya kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami terus dekat kepada Tuhan di sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan menaikkan pujian apapun yang terjadi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam hidupku ini tak pernah
hadapan-Mu pada saat ini. Kami berdoa syafaat Bapa bersama-sama dengan jemaat-Mu, menyatukan hati kami. Kiranya Engkau mendengar, bahkan Engkau menjawabnya Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk pembangunan gereja yang terus Tuhan tuntun, yang terus Tuhan berikan dana buat kami. Kami yakin dan percaya untuk penyelesaiannya Engkau juga akan terus menolongnya. Engkau akan terus memberikan sesuai dengan kehendak. Bapa di surga, kami menyerahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu orang seiman, saudara kami yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Jakarta, bahkan Pontianak, yang terus bekerja sama, yang terus terlibat dalam pembangunan ini. Berkatilah usahanya, berkatilah keluarganya, berkatilah kehidupan mereka, dan perhatikanlah kesehatan mereka supaya mereka tetap terpelihara. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga pada saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan, baik itu kualitas maupun kuantitas iman mereka. Tiliklah Bapa satu persatu. Ketika mereka berada di rumah, peliharalah mereka Bapa. Awasilah mereka, selidikilah mereka, supaya mereka tetap selamat, supaya mereka tetap bergantung kepada Tuhan, bahkan kami yang ada di tempat ini, supaya kami terus disertai oleh Tuhan. Kami menyerahkan Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan Bapa untuk kesembuhan daripada Ibu Kartini. Kami terus berdoa supaya terus diberikan pemulihan, supaya sehat. Kami menyerahkan juga untuk yang lansia, yang kurang sehat. Kami menyerahkan Bapa untuk pemulihan dari Ibu Jamsiden. Kami menyerahkan terus untuk pemulihan Ibu Hana, untuk Ibu yang lainnya yang terus kami doakan, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkaulah Allah kami yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan, Engkau akan menjaga mereka, berkatilah hidupnya, keluarganya, masa depannya, bahkan segala kebutuhannya, bahkan cita-citanya. Tuhan akan berkati. Kami menyerahkan juga untuk studi anak-anak kami semua, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Di saat ini mulai belajar ajaran yang baru. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan terus memberikan semangat kepada anak-anak kami. Tuhan terus memberikan gairah kepada mereka untuk tetap belajar walaupun di rumah, supaya mereka tidak bosan, supaya Tuhan terus memberikan kemampuan, kepandaian, hikmat kepada mereka, sehingga mereka akan terus bertumbuh. Demikian juga imannya tetap Tuhan dipelihara. Terima kasih Tuhan, kami memohon kepadamu untuk bangsa dan negara Indonesia. Di dalam menangani pandemi ini, bahkan pakai presiden dan wakilnya, bahkan jajarannya, bahkan menterinya, bahkan orang-orang yang duduk di setiap provinsi, kiranya Tuhan juga akan memelihara, pakai mereka, sehingga mereka semuanya boleh bekerja melayani masyarakat Indonesia dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa untuk kota Pontianak. Kiranya Tuhan juga akan tetap memberikan perlindungan. Tuhan tetap menyertai sehingga keamanan bahkan ekonomi yang ada di Pontianak ini Tuhan memberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesal kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan, mengadakan makanan mengajimu kepada dia, supaya kita diberkati oleh dia. Diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah dapurmu, diberkatilah jalan-jalanmu. Maka kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itulah yang akan mencurahkan berkat buat kalian semua, mulai saat ini, besok, berkat sampai dengan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, bersaat duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya, yang kedua, kapan tak ngaruh saya yang paling teler vaksin kedua. Berat dulu. Iya, itu deh, agak keras ya. Makanya nggak berani. Kamu jangan ada kita bawa. Kami kemarin kawan sekolah kemarin kan ikut, masih banyak kok semuanya. 450 kilo masih. Tapi masih jauh, puji Tuhan lah masih. Ajak anak muda. Kalau anak muda itu puasa. Libur nanti. Hari ini hari kurang bagus. Hari ini biji. Enggak sih, besok orang suka loncat gitu ya. Mungkin jalannya becek kali. Enggak. Kalau apa? Libur nanti kan hari Selasa ada libur masih. Oh iya, ada kamera. Jadi kan merahnya karena diunjuk merahnya. Tanggal 11 kalau Jadi hari Rabu merahnya. Nah, Merah serius. kalau hari Rabu kita Iya.